Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Agung membawa acara podcast apa hari ini. Nah, jadi di sini saya kedatangan 4 orang. Mau di video belum kan? Tim dari Sastragama Uniga. Nah, jadi 4 orang ini ada Profesor Uma, Dr. Danen, Prof. Arbapin, dan juga Prof. Abisapa. Oke, jadi pertama-tama materi yang ingin saya bahas hari ini adalah, nah, kita kan tahu di agama Hindu itu ada yang namanya Pancayama Brata dan Pancayama Brata. Nah, boleh dijelaskan, Upang, Pancayama Brata itu apa? Kalau bisa sekalian bagiannya, kan ada 5 bagian. Baik, saya izin menjawab. Jadi Pancayama Brata adalah 5 bentuk pengendalian diri yang tampak secara fisik yang diwujudkan melalui komitmen untuk mengikuti ajaran-ajaran yang baik dan menjauhi ajaran-ajaran yang buruk. Dan ada bagian-bagian dari Pancayama itu sendiri, yaitu ada 5 bagian-bagiannya. Ada ahimsa, ada Awiyawaharika, dan yang terakhir ada asteya. Jadi sini saya akan menjelaskan secara singkat saja setiap bagian-bagiannya. Yang pertama ada ahimsa. Ahimsa terdiri dari kata A yang artinya tidak dan himsa yang artinya menyakiti atau membunuh. Dengan demikian, jadi ahimsa artinya suatu perbuatan yang tidak menyakiti, kasih sayang, dan atau tidak membunuh makhluk hidup lainnya. Lalu yang kedua ada Brahmacari. Jadi Brahmacari adalah masa menuntut ilmu seusia para pelajar seperti kita, murid-murid di sekolah. Kata Brahmacari terdiri dari 2, yaitu Brahma dan Cari atau Carian. Brahma yang artinya pengetahuan, sedangkan Cari atau Carian berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata cara. Lalu yang ketiga ada Satya. Artinya benar, jujur, dan setia. Satya juga diartikan sebagai gerak pikiran yang patut diambil menunjukkan yang di dalam praktiknya mengikuti kata-kata yang tepat dan dilandasi kebajikan untuk mencapai kebaikan bersama. Lalu ada pun 5 macam satya yang disebut dengan panca satya. Yang pertama adalah satya saredaya, yang artinya setia dan jujur terhadap kata hati. Yang kedua ada satya wacana, artinya setia dan jujur terhadap perkataan. Yang ketiga ada satya samaya, yang artinya jujur dan setia terhadap janji. Yang keempat ada satya laksana, yang artinya setia dan jujur terhadap perbuatan. Lalu yang terakhir ada satya mirta, yang artinya setia dan jujur terhadap teman. Yang keempat ada Awiyawaharika. Awiyawaharika atau Awiyawahara artinya tidak terikat pada ikatan keduniawian. Ajaran Awiyawaharika menjadikan orang merendah hati, sederhana, jujur, menyayangi, bersama, berbudi luhur, dan tidak mengharapkan pujian. Lalu yang terakhir ada asteya. Asteya atau aspenya artinya tidak mencuri atau memperkosa hak milik orang lain untuk untuk memiliki barang orang lain yang seharusnya bukan barang milik kita gitu. Jadi kurang lebih itu 5 penjelasan dari 5 bagian-bagiannya dari saya. Oke, terima kasih Prof. Upang ya. Selanjutnya Oke, terima kasih Upang atas jawabannya, sangat sekali. Jadi sekarang kita kan ada Pancayama dan ada Pancayama Brata. Nah, Pancayama Brata itu apa sih? Prof. bisa jelaskan? Jadi Pancayama Brata itu adalah 5 bentuk pengendalian diri yang bersifat batinia, yang juga diwujudkan melalui komitmen untuk mengikuti anjuran yang baik dan menjauhi larangan. Meskipun dinyatakan secara batinia, praktik-praktik Pancayama Brata termanifestasi dalam tindakan nyata. Nah, jadi untuk bagian-bagian dari Pancayama Brata itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada Akoda, yang kedua itu ada
guru susrusa, yang ketiga ada sauca, yang keempat ada ahara lagawa, yang kelima ada apramada. Jadi untuk bagian-bagiannya tuh dia akroda tuh diartikannya tuh sebagai tidak marah atau tidak mempunyai sifat marah ataupun mampu mengendalikan sama sifat marah. Lalu ada guru yang kedua ada guru susrusa. Guru susrusa artinya hormat, melaksanakan tuntunan dari bakti terhadap guru. Guru susrusa juga berarti mendengarkan atau menaruh perhatian terhadap ajaran-ajaran dan nasihat guru. Lalu ada sauca. Sauca itu berarti kata suci, artinya bersih, murni atau suci secara lahir dan batin. Oleh karena itu, yang dimaksud sauca adalah kesucian dan kemurnian lahir maupun batin. Yang keempat itu ada ahara lagawa. Ahara lagawa berasal dari kata ahara yang berarti makan dan lagawa yang berarti ringan. Dengan demikian ahara lagawa artinya makannya sederhana, tidak berfoya-foya dan tidak berlebihan. Lalu yang kelima ada apramada. Apramada artinya tidak bersifat ingkar atau mengabaikan kewajiban dan mempelajari serta mengamalkan cara suci. Nah, jadi untuk cara contoh perilaku Pancanyama Brata tuh yang pertama tuh contoh perilaku akroda tuh ada tidak cepat marah, mengendalikan keinginan, mengendalikan pikiran dan menghadapi masalah dengan tenang. Lalu ada guru susrusa. Contoh-contoh perilakunya itu ada berbakti pada orang tua, mematuhi nasihat orang tua dan guru di sekolah, melaksanakan kegiatan kebersihan di sekolah. Lalu ada contoh-contoh perilaku sauca. Contoh perilaku sauca itu mandiri dengan teratur, rajin sembahyang, selalu berkata jujur, rajin berarti membesarkan pikiran dengan cara pranayama. Lalu ada contoh-contoh perilaku ahara lagawa. Yang pertama itu ada makan yang tidak terlalu pedas, makan secukupnya sesuai kebutuhan, tidak minum minuman beralkohol. Lalu ada perilaku dari apramada, yaitu melaksanakan kewajiban dengan baik dan ikhlas, melaksanakan tugas yang dia berikan dengan sungguh-sungguh, melihat kembali pekerjaan yang telah dilakukan, dan teliti dalam melaksanakan tugas. Jadi untuk saya mungkin segitu aja dulu dari Pancanyama Brata ya. Kalau kurang koreksi sendiri. Wow, terima kasih yang lengkap sekali Profesor Danen. Sekarang karena tadi udah langsung ya dijelasin perilaku Pancanyama Brata itu seperti apa di kehidupan sehari-hari. Nah, saya menanyakan nih kepada Prof. Abisaka, perilaku Pancanyama Brata itu gimana sih sehari-harinya? Contoh perilakunya gimana? Kenapa bisa diulang tidak? Contoh perilaku Pancanyama Brata itu bagaimana sih setiap harinya? Oke. Jadi contoh akunya dari 1 sampai 5 bukan? Ya, Satu saja. Iya dari 1 sampai 5 karena kan itu ada 5 bagian. Iya ini. Jadi untuk yang contoh perilaku ahimsanya itu seperti merawat binatang peliharaan dan menyayangi keluarga. Kalau perilaku brahmacarinya rajin belajar dan tidak malas untuk bersekolah. Terus kalau yang perilaku satyanya itu selalu berkata jujur dan berpendirian teguh. Kemudian yang awyawaharikanya itu seperti melakukan perbuatan sesuai dharma dan tidak bertengkar dengan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu contoh perilaku asatyanya itu seperti tidak mencuri barang di rumah orang dan menjaga harta benda yang dimiliki. Sepertinya hanya segitu saja sih yang saya tahu ya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wow, terima kasih Prof. Abisaka. Nah, jadi di sini karena sudah dijelaskan semuanya, itu sangatlah lengkap dan sangatlah bagus ya. Kita akan mengulang, jadi intinya kesimpulannya itu Pancanyama Brata dan Pancanyama Brata. Nah, Pancanyama Brata itu secara nyata atau secara fisik. Kalau Pancanyama Brata itu tuh secara batin. Nah, bagian-bagian Pancanyama Brata ada ahimsa, brahmacari, satya yang dibagi menjadi 5,
Awiyawaharika, dan Asetya. Lalu bagian-bagian Pancanya Mahabharata ada Akroda, Guru Susrusa, Sauca, Aharalagawa, dan Apramada. Sekian podcast dari kelompok Hamba. Terima kasih karena sudah menonton podcast dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.